Ya, selamat datang kembali teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sinema Indonesia. Balik lagi bareng saya, Malik, host dari acara BFC Talks. Dan kali ini kita masuk ke seri What's Next. Nah ini gue mau kasih tahu soal BFC Talks ini sendiri adalah sebuah acara seri ngobrol santai sebetulnya ya, dengan filmmakers, sineas, khususnya dari Kota Bandung dan Jawa Barat. Dan hari ini kita akan masuk ke seri What's Next. Nah, bedanya dengan seri-seri yang lain, kalau What's Next ini sebetulnya adalah ngobrolin soal kegiatan ataupun sesuatu yang akan datang gitu ya, yang akan dikerjakan gitu oleh si sineas ataupun si pegiat film. Nah, gua mau kasih tahu juga bahwa acara ini adalah hasil kolaborasi antara Bandung Film Commission dan Ars University dengan tim Ars TV-nya, dan juga disupport oleh Reds Depot dan Co & Co. Yang lokasinya ini berlokasi di Jalan Dipati Ukur nomor 5 Bandung. Dan sekarang untuk sesi kali ini, untuk seri yang kali ini kita kedatangan seorang festival director dari Bandung Independent Film Festival, Adam Kurniawan. Halo. Selamat datang bro. Selamat datang halo. di BFC Talks. Makasih udah menyempatkan hadir di sini. Nah, hari ini sebetulnya kita mau ngomongin soal soal festival film yang ada di Bandung, yaitu Bandung Independent Film Festival ya, betul nggak? Betul. Oke, dan yang tahun ini ternyata mungkin akan digelar gitu ya. Nah, makanya kita mau ngobrolin soal possibility-nya nanti ke depan gimana. Oke, lu bisa kasih update nggak Adam soal si festival ini sendiri sekarang ini sebenarnya sudah di tahap apa gitu? Oke, untuk Bandung Independent Film Festival 2020 dan 2021 sih kalau tahun ini, karena festival ini sendiri dulunya emang tiap tahun. Sedangkan sekarang kan ada pandemi nih. Jadi kita emang jangka panjang 2020 sampai 2021 sekarang, dan kita secara update kita udah ngelakuin beberapa pra-event maupun itu offline atau online, ada beberapa workshop atau screening kecil-kecilan tiap bulannya, dan bakal update terus di Instagram kita sendiri. Itu sih terakhir. Instagramnya apa tuh? b.iff2021. Oh, oke. Gitu. Jadi setelah kemarin berarti sebetulnya ini dijadwalkan tayang atau digelar di tahun 2020 harusnya. Oke. Tapi karena pandemi kita undur sampai 2021 di pertengahan tahun ini sekarang tuh. Rencananya di kapan tuh? Bulan? Di Juni tanggal 22 sampai 24. 22 dan 24 Juni. Oh, oke. Nah, sekarang masih buka ini submission? Ya. Okay. Kita sebenarnya kemarin tuh kita sempat close submission karena kita mikirnya sudah tanggung waktu pertama kali open submission, tapi ternyata karena kita memanjangkan timeline kita di Bandung Independent Film Festival ini, jadi kita di awal Januari ini open submission lagi sampai tanggal 20 Maret. Jadi teman-teman yang belum sempat kemarin buat submit mungkin masih bisa submit sekarang. Iya. Oke, berarti masih bisa submit ya? Betul. Dan sejauh ini udah berapa? Boleh tahu nggak bocorannya udah berapa banyak tuh? Sangat disayangkan juga, tapi karena kondisi pandemi mungkin kurang banyak filmmaker yang berani untuk berkarya. Kita cuman dapat 170 ke atas untuk di sampai detik ini gitu ya? Sampai detik ini tuh 170 film. Itu lumayan banyak juga tuh ya? Wah, lumayan lah untuk kondisi kayak gini. Iya, tapi kalau dibandingin dengan tahun-tahun sebelumnya, wah, jauh sih Bang. Jauh setengahnya. 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 Oh, oke.
Beef sendiri ini udah yang keberapa ya? Keempat, kebetulan ini keempat untuk tahun saya itu keempat. Keempat ya, oke. Dan rencananya akan tayang akan digelar di bulan Juni ya? Juni, betul. Oke. Beda sama kayak tahun-tahun kemarin karena kalau tahun-tahun kemarin mungkin kebanyakan di akhir tahun, di September, kalau nggak November. Nah itu saya lihat bahwa mereka bakal tabrakan sama festival-festival yang bisa disebut cukup besar kayak JAV ataupun Sewon. Nah aku ngundur ke awal tengah karena menurut aku itu aman dan mungkin teman-teman dari luar kota masih bisa menyempatkan untuk hadir di festival ini. Yeah. Temanya di tahun ini apa? Narasi apa sih sebenarnya yang dibawa sama Beef nih di tahun ini? Kalau tahun ini untuk tema acara itu kita ngambil dari psikoaktif, itu kayak zat narkoba yang di situ dilihat bahwa banyak warna dan banyak hal yang kita bisa bawa. Maksudnya dari psikoaktif itu kita tuh sebagai festival film tuh nggak cuman nayangin film untuk entarnya di main event. Kita bakal ada pameran, kita bakal ada teater, gelar teater, kita bakal ada live musik. Jadi nggak focusing film doang. Karena menurut aku untuk festival-festival yang lain, aku pengen beda karena terlalu template kayak screening awarding atau workshop atau kelas master class. Nah di sini pengen nampilin beberapa karya seni dari Bandung sendiri. Nggak cuman film, teater ataupun musik. Tapi kita fotografi juga kita tayangin di sini, kayak gitu. Oke. Jadi ada variasi kegiatan betul. Di dalamnya. Oke. Nah untuk film sendiri kan dulu gue juga pernah ikutan dulu tuh ya di gelaran di tahun berapa ya waktu itu dengan film Jurik. Ya, Jurik. 2018 ya. Iya. Nah. Kalau boleh tahu sekarang kuratornya dan line up jurinya siapa aja tuh? Udah ada belum sih? Udah. Mungkin kurator satu masih belum lock, tapi kita udah pastinya sama Kang Dimas sama satu lagi tuh aku lupa. Satu lagi ada Kang Gilang. Nah, untuk kurator. Itu kurator lokal dan fiksi. Nah, untuk juri kita di sini ada DP-nya 2 garis biru, Teh Cumit juga, Mas Tony juga, Mas Yuda juga, dan ada juga juri dari FFI, Bang Lance juga. Bang Lance. Terus satu lagi tuh ada Bang Ali. Bang Ali dari Aku lupa dari komunitas mana, tapi itu direkomendasi dari direktur sebelumnya karena tahun kemarin nggak jadi, makanya ke akuin. Nah untuk lokalnya sendiri di situ ada ada yang siapa ya? Aku lupa namanya. Mas Gary. Mas Gary itu salah satu yang kemarin jadi kurator, sekarang dinaikin sebagai juri untuk versi lokalnya. Nah untuk lokalnya emang kita bakal tetap ada wording untuk film lokal gitu sih. Gitu. Jadi kategori itu tetap ada gitu ya? Betul. Oke, siap. Jadi wah ini keren-keren nih jurinya nih. Mungkin buat teman-teman yang mau mengikut sertakan filmnya bisa langsung daftar ya. Masih dibuka sampai tanggal 20 Maret. Oke, siap. Nah, kan kalau lihat dari ceritanya Adam tadi soal wah ini bakal ya layaknya festival lah ya, festif gitu ya, ramai gitu ya. Nah, tapi di kondisi begini, kenapa untuk tetap memilih untuk menjalani? Iya, tetap lanjut gitu nih. Apa nih? Ya, maksudnya pertimbangan apa gitu ya? Sementara mungkin yang lain. Karena kalau misalnya di pandemi dan khususnya di kota Bandung yang nggak ada event seperti festival film sendiri, sangat disayangkan. Walaupun masih pandemi, tapi kalau kita tetap mengikuti protokol, kenapa enggak gitu? Yang nikah aja udah bisa offline, masa event nggak bisa gitu? Aku mikirnya kayak gitu. Karena walaupun kita kalau dibayangin festivalnya mungkin besar ya, karena ada beberapa segmen kayak fotografi ataupun gelar teater juga, tapi tetap kita bakal protokol kesehatan. Tapi kita bakal lebih focusing to streaming.
sebenarnya. Untuk streamingnya bakal lebih fokus karena untuk offline-nya sendiri hanya orang-orang yang diundang sih. Kalau untuk offline-nya gitu. Oh jadi mungkin Menyayangkan lah. Screening terbatas mungkin gitu ya. Betul. Kalau screening offline-nya terbatas. Oke. Iya ya. Ya karena kita tahu kan kondisi sekarang nih memang untuk syuting film aja kadang-kadang susah kita dapat izinnya gitu ya. Apalagi ini menggelar festival karena festival pasti identik dengan keramaian ya kan. Kemudian temu komunitas itu kan bercengkrama satu sama lain gitu kan. Jadi ini tapi teman-teman tetap yakin akan untuk gelar menjalani gitu ya. Offline gitu. Oke. Nanti kita akan coba bahas lagi lebih dalam soal kemungkinan BIF 2021, tapi kita coba lihat dulu nih, aku mau nayangin, sebetulnya ini adalah tayangan BIF 2019 ya, tapi nggak apa-apa, ini mengingatkan kita dengan gelaran BIF yang pada dasarnya adalah salah satu festival film di Bandung yang keren abis. Silakan teman-teman, kita sekalian break. Perkenalkan, nama saya Malik, saya dari Bandung Film Commission dan juga dari komunitas Tumpak Sinema. Saya rasa ini penting ya untuk penyelenggaraan BIF 2019 sebagai salah satu event film di Bandung lah, khususnya untuk para filmmaker film pendek lah ya. Ini penting. Kenapa? Karena dengan adanya festival semacam ini bisa jadi ruang buat apresiasi juga bagi para filmmakers supaya terus berkarya lah. Semoga penyelenggaraan ini juga bisa mendorong minat filmmaker Bandung gitu. Jadi jangan dari luar aja gitu. Intinya juga mendorong teman-teman filmmakers di Bandung untuk giat produksi ya. Jadi film Bandung itu jadi rame lagi gitu. Makin banyak, baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Ya pokoknya pede aja, kalau buat film mau sejelek apapun pasti ada pasarnya lah. Nama gue Re dari Satu Layar, festival film Bandung yang diadakan oleh para filmmaker dari mahasiswa sendiri yang memang bergerak secara independen. Itu harus diadakan sangat gitu. Karena kita lihat perkembangan film pendek selama ini sangat-sangat maju sekali. Dan memang untuk festival terutama di Bandung itu menjadi daya tarik teman-teman kita yang di luar Bandung untuk berkunjung ke Bandung. Selesainya film menurut aku nggak ada selesainya, soalnya itu jadi bukti sejarah hidup. Ya, balik lagi teman-teman. Tadi udah lihat ya, jadi kayaknya yang pertama ngomong gue kenal dari siapa tuh. Jadi bukan gue sih. Gak pernah absen kan abangnya? Iya. Ya, gue juga salah satu istilahnya penunggu setia lah, gitu ya, fans setianya BIF lah, gitu. Karena ya BIF ini adalah salah satu festival film di Bandung yang tumbuh dengan beberapa istilahnya sinetron Bandung yang sekarang udah mulai naik kan sebetulnya gitu ya. Betul. Ingat banget dulu pengalaman, ini buat cerita sedikit ya soal
dulu dengan teman-teman di 345 Films itu di alumni kelas Film Salman, gue sama teman juga pernah ikut serta juga gitu, dan alhamdulillah waktu itu alhamdulillahnya bisa dapat award lah waktu itu kan kita dengan untuk film lokal gitu. Waktu itu kalau nggak salah jurinya Ismail Basket ya. Oh iya, itu yang pertama berarti. Yang pertama ya, gitu. Jadi gelaran kita yang pertama alhamdulillah kita sempat ikut juga, dan gua punya belief gitu soal festival ini gitu ya, bahwa ini akan jadi festival yang punya standar baik gitu di Bandung, dan ini perlu dijagain gitu kan ya. Betul. Dan alhamdulillah sekarang sudah yang keempat ya berarti. Ini tuh tahun keempat atau tahun kelima? Sebenarnya kalau misalnya secara event itu tahun keempat. Tahun keempat. Tapi kalau misalnya berdirinya BIF itu dari 2016, kelompok 2016, berarti udah dari 2013 kalau nggak salah. 2013 atau 14 gitu. Berarti udah sekitar 5-6 tahun ya ini gitu. Ya. Dan ini kan kalau nggak salah ada ini ya keterlibatan Kang Esa ya. Betul, karena itu sebagai presiden BIF. Presidennya BIF ya. Karena dulu ya saya juga awal-awal kenal sama Kang Esa, dia salah satu inisiator juga dan yang mengupayakan si BIF itu bisa sampai ada di Bandung kan. Waktu itu aku ingat banget perjuangannya. Dan dulu gue pernah beli kaosnya, tapi nggak tahu kemana. Tuh pada zaman-zaman awal-awal tuh merchandise pertamanya BIF tuh, inget baju warna hitam terus tulisannya warna kuning, keren banget sih. Oke, kita lanjut lagi soal kalau tadi lu punya keyakinan dia dengan BIF akan terus jalan di masa pandemi ini, tapi lu nggak kepikiran kan untuk membuat ini menjadi online gitu, kayaknya festival-festival di luar negeri misalnya kan ada beberapa festival besar bahkan ya yang memutuskan untuk online gitu loh, jadi tidak offline, karena mengingat di beberapa negara Eropa dan di Amerika juga kan sangat terdampak gitu, jadi akhirnya memutuskan untuk merubah format festivalnya menjadi online. Nah, itu sempat kepikiran nggak sih? Jadi pure online gitu, nggak ada istilahnya gitu. Sebenarnya kalau kepikiran sangat kepikiran, tapi aku studi kasus di beberapa festival yang aku coba ikutin secara online. Nah di situ tuh aku merasa bahwa vibes-nya nggak dapet banget, mau apa ya, vibes-nya nggak dapet banget, dan interaktif antara filmmaker satu ke filmmaker lain juga masih kurang, karena memang benar-benar focusing to event. Jadi kan mereka yang ngikutin struktur event yang berjalan, jadi nggak ada diskusi satu sama lain. Sedangkan kalau misalnya offline dan online mungkin kita masih bisa membangun vibes-nya bahwa kita lagi di event nih. Nah makanya kemarin juga sempat kita nyobain event secara offline di Cimahi, kebetulan di Cafe Sinopsis. Nah di situ pun kita juga nggak nyangka bahwa bakal sebanyak itu, karena kemarin sempat sampai 150 orang. Nah itu di luar protokol sebenarnya. Tapi aku melihat bahwa anak-anak Bandung, anak filmmaker Bandung itu kangen event-event, walaupun screening juga mereka masih mau gitu jauh-jauh ke Cimahi untuk bela-belain dapat vibes-nya screeningnya. Dan di situ kan pasti ada diskusi satu sama lain. Nah aku ngejar vibes-nya sih lebih ke situ, bukan cuma sekedar untuk menjalankan festival ini. Oke. Tapi tadi seperti yang sudah disampaikan tetap aman dengan protokol gitu dengan, karena memang nanti dibuat hybrid mungkin ya. Jadi disebutnya gitu kali ya. Jadi festivalnya hybrid antara online dan offline. Jadi offline ada tapi terbatas dengan protokol kesehatan ketat gitu ya. Rencananya venue-nya di mana? Belum kepikiran. Kalau untuk venue kita masih planning di Dagoti House. Nah, tapi kan karena Dagoti House dinaungi oleh pemerintah, mungkin kita planning juga di Majesty. Ya. Oke. Itu tempat-tempat yang kayaknya tempatnya venue-nya gede-gede ya. Betul ya, bisa menampung mungkin 150 orang lebih lah. Iya. Oke. Tapi kepikiran nggak sih nanti bakal dibatasin sampai seberapa ketat sih, misalnya mungkin dari kategori jumlah nih, karena mungkin ini teman-teman yang nonton sekarang pikiran mau datang juga, tapi juga pengen tahu informasi soal apa sih planningnya dari BIF ini untuk menghadapi sebuah kegiatan yang melibatkan banyak orang. Mungkin teman-teman juga pengen tahu juga, termasuk gue juga pengen tahu, karena kalau gue pengen datang kan gue pengen tahu juga nih nanti berapa orang, kemudian sistemnya gimana. Nah mungkin untuk bocoran berapa orangnya, aku
aku nggak bisa kalau sekarang karena lihat situasi tempat. Tapi yang aku pengen tuh emang sampai 100 jalan. Tapi itu tuh udah sama filmmaker dan itu tuh tiap komunitas kita undangnya cuman sebagai apa ya kayak salah satu orang penting di komunitas itu. Jadi kayak Perwakilan aja. ya, betul perwakilan. Ya, ya. Oke. Siap kalau gitu. Nah, terus soal nih gue mau tanya pendapat lo nih soal kan pandemi ini bukan sedikit sih, banyak banget lah merubah pola hidup kita lah, mulai hidup pribadi gitu ya kan, kemudian di pekerjaan gitu ya, apalagi di film, karena film itu kan kolektif ya, kolektif artinya melibatkan banyak orang, jadi ada pola-pola yang berubah gitu. Nah termasuk juga dengan aktivitas kita berfestival gitu. Nah menurut lo di masa mendatang festival perlu mempertimbangkan apa sih format dan bentuk-bentuk baru nggak sih? Kan artinya bukan hanya dari isinya saja, tapi juga dari format gitu. Kalau menurut lu gimana? Format gimana dulu nih maksudnya? Dari event? Misalnya kayak apakah perlu online aja terus atau hybrid ataukah mungkin memaksakan dengan sistem prokes yang ketat, ataukah misalnya kalau misalnya itu terlalu beresiko mungkin dengan dengan memilih treatment lain lah, misalnya kayak venue-nya harus di luar, nggak boleh di dalam gitu. Kalau menurut gimana? Kalau kata aku sih kalau misalnya kita studi kasusnya dengan kondisi sekarang, mungkin kenapa enggak gitu kalau misalnya bisa mengusahakan untuk offline yang hybrid tadi. Nah kalau kata gitu karena online lebih bagus, emang menjaga secara kesehatan juga untuk kala sekarang. Tapi vibes-nya tuh yang nggak dapat menurut aku. Vibes di mana kita nonton film bareng-bareng ataupun di mana kita diskusi bareng-bareng sesama penonton ataupun moderator atau filmmaker yang ada di depan tar panggung atau sama penontonnya. Itu menurut aku kurang banget. Karena di situ pun aku ngelihat bahwa ada nih anak-anak online yang pengen nanya, tapi kan belum tentu kebaca sama medianya, kayak gitu sih. Kalau kata aku mending diusahain untuk bisa kedua hal itu, offline dan online. Jadi hybrid. Iya, hybrid banget. Iya, hybrid sebagai jalan tengah lah mungkin. Iya, kalau kata aku. Iya, gue juga sepakat sih sebetulnya. Jadi maksudnya ada anggapan untuk kita juga bisa beradaptasi lah gitu ya. Adaptasi. Jangan meninggalkan substansi dari si festivalnya, tapi di sisi lain juga jangan juga mengabaikan protokol gitu ya, betul. Iya. Ya, tapi kalau lu sendiri ngelihat reference festival mana sih yang pernah melakukan metode gini, misalnya kayak hybrid gini yang udah lu pelajari? Kalau untuk festival film mungkin nggak ada ya. Tapi kalau ada satu festival motor di Jogja. Dia tuh bikin yang biasanya emang cuma 1 hari atau 2 hari, dia itu bikin seminggu secara offline. Jadi orang-orang yang datang tuh bergantian. Benar-benar misalnya dari jam 9 sampai jam 10 tuh cuma 20 orang. Itu keluar, disemprot, terus masuk lagi. Nah itu selama seminggu. Nah kalau misalnya JAV kemarin, aku ngelihat dari JAV kemarin, mereka offline tapi tiap kota. Nah itu menurut aku keren sih. Itu gerakan yang keren. Offline iya dan online juga tetap ada kan mereka. Dan mereka juga menyediakan OTT untuk film-film yang masuk di JAV. Nah itu menurut aku udah pergerakan yang bagus sih. Aku lebih ke JAV sama festival motor itu sebenarnya. Terus BIF apakah akan punya, maksudnya mengadopsi beberapa metode itu? Nah kalau misalnya buat BIF sendiri untuk menayangkan film di beberapa kota atau di beberapa komunitas di luar Bandung, mungkin untuk saat ini belum sih. Karena aku lebih fokus di Bandung sendiri karena pengen ngegedein di sini dulu. Kalau misalnya online kan kita bisa ngejangkaunya sama banyak orang juga kan, nggak harus di Bandung gitu. Kayak gitu sih. Iya. Oke. Siap. Oke, ini soal ini nih. Kalau tadi kita ngomongin soal pandemi ya. Memang kalau ngomongin pandemi jadi nggak ada habisnya juga. Iya betul. Capek juga gitu ya. Nah tapi kenapa gue menyinggung ini? Karena itu tadi ya, yang tadi sempat gue singgung soal
karakteristik festival yang memang mengundang atau melibatkan banyak orang. Makanya gue tadi tanya soal pandemi, karena kita tahu pandemi ini kayak nggak ada ujungnya nih. Gue juga nggak tahu nih kapan ini bakal berakhir gitu ya, tapi optimisme perlu ditumbuhkan juga gitu ya, supaya kita nggak gini-gini aja ya. Betul juga sih. Oke. Nah kalau ini salah satu yang gue perhatikan selama ini, selama gue mengikuti BIF ini adalah soal keberadaan film Bandung di festival ini gitu ya. Kan festival yang diselenggarakan di Bandung, yang bikinnya orang Bandung. Nah terus gue mau tanya sama lo bagaimana soal perkembangan film Bandung itu sendiri di Bandung Independent Film Festival nih. Kalau menurut sudut pandang lo ya sebagai director, baik itu mengaca dari beberapa penyelenggaraan sebelumnya, mungkin dari yang pertama sampai yang terakhir, mungkin dari segi jumlah ataupun dari segi keterlibatan film-film ini di festival ini gimana? Berarti intinya perkembangan film di Bandung ya? Ya, jadi maksudnya kayak apakah jumlahnya meningkat, kemudian keikutsertaannya lebih banyak atau dari tahun-tahun sebelumnya? Kalau jumlah menurut aku naik turun. Jadi kadang naik kadang turun. Tapi kalau misalnya secara packaging ya berarti kualitas film menurut aku untuk di Bandung sendiri udah sangat-sangat bagus menurut aku, karena udah banyak ide-ide liar dan mungkin si alat-alatnya juga udah upgrade orang-orang Bandung dan ide-ide liar yang makin keren menurut aku. Tapi yang menurut aku disayangkan itu belum ada ciri khas yang aku lihat dari film Jogja atau film Bali. Sedangkan kalau film Bali kan pasti ada unsur budaya Bali. Kalau misalnya Jogja pasti ada budaya Jogjanya, dan sedangkan Bandung emang benar-benar ngepop banget menurut aku. Nah kalau misalnya, tapi bagus juga untuk focusing tuh industri. Karena kalau misalnya di industri sendiri kan emang ngepop dan nggak harus ciri khas dari kota mana kayak gitu. Kalau di Bandung sendiri emang kalau mungkin Bandung sendiri dididiknya untuk ke arah sana kali ya menurut aku. Atau bisa jadi itu ya karakteristiknya Bandung gitu kali ya. Bisa dijadikan karakter Bandung seperti itu kali. Oke. Dan dengan tetap ada kategori film lokal itu sebenarnya gue juga mau klarifikasi nih, tapi nggak tahu ya, maksudnya ini hanya pemikiran gue doang gitu ya. Apakah ini memang dibuat dasarnya apa, alasannya apa gitu loh dengan adanya kategori itu gitu? Kalau film lokal itu sebenarnya bukan film Bandung doang, lebih ke film Jawa Barat. Oh, luar lingkupnya bukan Bandung aja. Bukan Bandung, ya? Karena kalau misalnya kita lingkungannya Bandung doang, berarti kita cuma ngegedein filmmaker yang ada di Bandung. Sedangkan filmmaker yang misalnya dari Garut, Sumedang, itu mau dikemanain? Di situ tuh, dan banyak juga yang mikir bahwa film lokal tuh yang bertema lokal. Sedangkan emang di situ digarisbawahi bahwa filmmakernya yang lokal, bukan tema filmnya. Jadi yang teman-teman yang menang di filmmaker lokal itu teman-teman yang masuk kategori yang di Jawa Barat itu. Jadi di luar Jawa Barat itu masuknya ke film inti, bukan di lokal gitu. Tapi yang di Bandung juga bisa masuk ke yang inti gitu ya? Tetap. Jadi film lokal tuh dapat dua bagian, masuk ke lokal bisa, masuk ke yang inti bisa gitu enaknya. Tapi ada nggak sih yang bisa, ada nggak yang pernah menang dua-duanya tuh? Kalau misalnya menang dua-duanya kita menghindari, karena itu bukan keenakan ya, tapi kita ngasih kesempatan untuk orang lain menang juga. Gitu. Oke. Menarik. Oke ya, karena ya mau tidak mau kan keberadaan Festival BIF harus mendukung perkembangan film Bandung dan Jawa Barat ya mungkin kita juga sepakat sih. Jadi nggak cuman Bandung doang, tapi juga daerah-daerah lain di Jawa Barat gitu ya. Betul. Oke. Nah, ini kan ini sebenarnya nanya soal keberadaan film-film yang pernah daftar ke BIF. Itu ada database-nya nggak sih sebetulnya? Sebenarnya kalau database tuh kita ada, tapi kalau misalnya secara struktur, secara kita ngedatain bahwa dari pertama sampai sekarang 2021 tuh kita datanya di Drive. Untuk secara data nama, sutradara dan lain-lain itu ada di Drive. Tapi kalau misalnya secara data film, mungkin dari tahun pertama sampai sekarang ada, tapi beberapa juga ada yang
harus di-download lagi. Oh. Tapi tetap aman di kita. Oke. Kayak gitu. Karena memang ada kesepakatan itu dengan filmmakers Ya, gitu betul. Oke. Udah ada tim khusus untuk menaungi database tersebut. Ya, tapi database itu mungkin nggak sih kalau coba kita olah gitu ya? Karena BFC ada keinginan untuk membuat databasing film yang ada di Bandung gitu ya. Ya mungkin kriterianya adalah tadi dia memang mungkin orang Bandung atau memang tinggal di Bandung dan juga mungkin punya tema kedekatan dengan film-film Bandung dan di Jawa Barat lah khususnya gitu. Nah itu possible nggak sih nanti kalau kita ini mungkin sekalian di forum ini gue pengen ngajakin untuk possible nggak sih untuk kita kerjasama mengelola database itu supaya bisa diakses publik gitu. Artinya bukan isinya tapi informasinya. Misalnya gini kayak kita kan memang sedang melakukan pendataan. Salah satu pendataan yang kita lakukan itu adalah film directory sebetulnya. Jadi gimana orang itu bisa akses ke satu tempat, ya rencananya mungkin kalau misalnya nggak ada halangan di websitenya Bandung Film Commission, itu ada film directory yang kita bisa cari gitu. Menurut runutan alfabetik misalnya, oh film Jurik gitu ya, ada informasinya, ada posternya, sutradaranya gitu kan, pemainnya siapa gitu kan, termasuk kontak person atau siapapun yang mungkin bisa dihubungi terkait dengan film ini. Termasuk juga gambaran sedikit sinopsis lah misalnya gitu ya. Tapi bukan filmnya, kalau filmnya kan itu mungkin wewenangnya dari BIF ya. Gimana tuh? Menurut aku bisa sih karena biar orang-orang lain juga kalau misalnya ya membutuhkan kru ataupun apapun itu dan pengen tahu bahwa sebenarnya kayak yang aku sering banget ditanya bahwa Bandung tuh ada nggak sih kru filmnya yang kayak gitu. Jadi kan kalau misalnya kita ngebagi database secara kru atau secara poster yang dan yang lain-lain juga kan kita ngebantu filmmaker yang di Bandung atau di luar Bandung ya Jawa Barat lah ya aku mikirnya. Kalau di Jawa Barat buat ngebantu bahwa dia pernah bikin film loh, cek aja di sini misalnya menurut aku bisa aja karena emang ngebantu buat filmmakernya naik lagi. Iya jadi kayak semacam IMDb-nya lah gitu ya, tapi versi lokal gitu. Ya. Jadi orang yang mau tahu bisa akses dan termasuk juga possibility untuk. Nah ini mungkin nyambung ke pertanyaan selanjutnya soal mungkin nggak sih kalau database film-film itu bisa misalnya video on demand gitu ya. Kayaknya setelah lihat informasinya, katalognya di BFC misalnya ya, atau di website directory tadi gitu kan. Nah terus kemudian bisa diakses gitu, tapi dengan request. Misalnya pengelolanya teman-teman BIF nih. Gitu ya, minta izin ke BIF untuk akses. Nah mungkin teman-teman bisa menjadikan itu istilahnya sebagai etalase lah gitu. Jadi orang itu bisa akses juga gitu. Karena kan sekarang zamannya online ya. Mungkin nggak sih kalau kayak gitu nantinya? Menurut aku sangat mungkin sih karena perkembangan teknologi juga kan. Mungkin kita selalu screening. Kalau misalnya selalu screening, cuman beberapa film yang bakal ditayangin. Sedangkan kalau misalnya kita ada OTT, semua film pasti bisa ditayangin. Kebetulan juga BIF juga bakal beberapa film-film yang submit di BIF juga bakal didistribusi. Kita ngebantu untuk distribusi ke OTT kayak RCTI Plus. Nah, kita juga bakal ngebantu karena kita lagi mencoba untuk membantu itu di tahun ini karena sayang sekali sih udah submit ke BIF terus screeningnya udah di BIF mungkin menang di BIF juga tapi ya aku nggak tahu ya filmmakernya udah distribusi kemana lagi tapi di sini kita berbaik hati untuk membantu untuk distribusi ke OTT online gitu. Oh, jadi ada follow up sebetulnya ya. Betul. Gitu. Tapi dengan seizin si filmmakers tentunya. Pasti kita izin dulu ke filmmaker, kita bikin MOU juga untuk filmmaker. Kalau nggak diizinin ya kita cari film-film yang lain yang masih mau ditayangkan di OTT tersebut. Oh, keren. Ini bisa jadi solusi juga ya buat baik buat BIF ataupun buat si filmmakers gitu ya. Keren. Oke. Bentar. Ini kita pertanyaan dulu nggak? Langsung pertanyaan. Nanti di-cut aja ya. Oke. Tadi kita sudah coba ngobrol banyak ya mulai dari update pelaksanaan tahun ini, kemudian juga soal pandemi ya, festival versus pandemi ini yang tadi juga seru obrolannya dan tadi berkaitan soal database dan ini mungkin bisa kita
gue sendiri mungkin mewakili BFC bisa, nanti kita bisa bicarakan ini lebih lanjut ya soal Betul. possibility itu. Karena menurut gue ini bisa jadi sesuatu hal yang keren sih ya gitu. Dan ini bisa jadi nggak hanya melibatkan BIF aja gitu, tapi juga dengan beberapa festival lain di Kota Bandung ya. Oke, ini gue ada beberapa pertanyaan yang masuk nih dari BFC, IG-nya BFC dan dari IG-nya Ars. Ini soal possibility untuk bisa nggak sih magang untuk bantu di penyelenggaraan festival BIF. Nah, maksudnya ini buat entah mahasiswa atau apapun lah yang nyari pengalaman tuh kira-kira bisa nggak magang? Kalau di tahun aku sangat bisa sih, karena aku pengen nyoba pola baru dan struktur baru yang dimana kita kerjasama sama orang-orang luar. Jadi nggak istilahnya nggak kampus aku aja gitu yang menyelenggarakan si festival ini, tapi kita berhubungan sama orang-orang luar dan ya mungkin siapa yang tahu gitu orang-orang luar tersebut emang bisa sangat membantu untuk program BIF tersebut. Kalau menurut aku bisa, karena aku sempat berpikir untuk mungkin hamin 2 bulan kita open recruitment untuk volunteer BIF sendiri, untuk ngebantu BIF sendiri. Sangat mungkin menurut aku. Ya, karena mungkin banyak juga yang mereka cari experience ya, ngelola festival gimana sih gitu ya. Oke, tapi nanti kalau selama ini emang mekanismenya gimana sih kalau pengelolaan BIF itu? Maksudnya ini di bawah siapa, kemudian penyelenggaranya siapa, terus orangnya dari mana aja, itu bisa coba diceritain nggak? Sebenarnya kalau BIF sendiri itu emang dari kampus kita, dari ISBI, tapi di luar hima kita, emang orang-orang yang dari BIF-nya aja udah independen gitu, dan emang ini di luar hima dan di luar kampus. Tapi untuk orang dalamnya emang ISBI. Nah, yang kita tahu juga presidennya itu kan AESA. Nah, untuk struktur director turun menurunnya itu emang sebenarnya mungkin banyak yang berpikir bahwa turun menurun atas angkatan, kayak dari angkatan atas udah beres ke angkatan bawah, kayak proker hima kayak gitu. Nah, sedangkan menurut aku itu gimana orang maunya, kayak setelah ini misalnya kemarin tuh Kang Fajar udah beres, nah setelah ini Kang Fajar juga nanya ke panitia siapa yang mau ngelanjutin BIF ini, atau kalau misalnya belum ada yang mau di situ mungkin entarnya ditunjuk untuk menerusi festival ini. Jadi sebenarnya nggak ada keterpaksaan kayak hima-hima, karena kan kalau hima mah lebih kayak emang strukturnya setelah angkatan atas beres kita harus jadi pengurus. Nah, sedangkan ini mah emang kepengen sih lebih emang maunya kita ngebantu untuk BIF, ya kita hajar aja. Oh, jadi ini mah sebenarnya bukan karena junior ke senior gitu ya? Bukan. Emang keinginan sendiri. Ya. Oke, tapi mungkin bisa juga tuh kalau mungkin nanti bisa BFC bisa bantu tuh kalau soal itu kan, karena bisa dong. Karena kan di BFC memang isinya banyak banget istilahnya untuk berkolaborasi. Kayak kemarin kita bantuin JAV untuk penyelenggaraan JAV yang ke-15 kan di Bandung tuh. Nah, itu kan bareng sama teman-teman komunitas gitu ya. Mungkin ini bisa juga jadi ya mungkin ide untuk penyelenggaraan berikutnya gitu ya. Karena banyak juga memang kalau misalnya ini menjadi rutin, BTW ini setahun sekali atau 2 tahun sekali nih? Kalau misalnya jadi ada beberapa tahun yang ada yang 1 tahun sekali. Jadi dari direkturnya Augie ke Alif tuh emang setahun sekali. Nah, dari Alif ke Fajar itu 2 tahun sekali. Nah, dari situ tuh tadinya mau dijadiin setahun sekali lagi. Nah, tapi di situ aku mikir karena pandemi juga, jadi kan 2 tahun sekali kehitungnya. Tapi aku mikir bahwa kenapa sih harus setahun sekali? Jadi kalau misalnya setahun sekali mah kayak ngerasa nggak ditunggu. Kayak udah pasti tahun depan ada nih, tahun ini nggak datang juga nggak masalah. Sedangkan kalau 2 tahun sekali kan kayak tahun ini kalau misalnya nggak ikut harus tunggu setahun lagi nih, kelamaan. Nah, pasti aku mikirnya lebih mikir ke situ sih kalau aku. Mending 2 tahun sekali menurut aku. Tapi ini selang-seling gak sih sama, karena yang gua tahu di Bandung tuh ada festival Gunfest ya, yang dia juga memang per 2 tahun. Nah, ini nanti bakal selang-seling sama mereka nggak? Nah. Jadi mungkin bisa saling mengisi gitu di tahun. Jadi di Bandung tuh nggak ada rangkaian, nggak ada tahun yang kosong dengan festival gitu.
Menurut aku kalau misalnya bakal dijadiin dari tahun aku di 2 tahun sekali itu bakal selalu ngisi tiap tahunnya ada festival. Kayak tahun kemarin Gunfest, tahun ini Beef, tahun depan mungkin Gunfest lagi, tahun selanjutnya mungkin Beef. Di situ juga kan kayak kita melengkapi festival-festival yang lain kayak ngasih ruang, ngasih support juga untuk festival lain. Walaupun misalnya festival yang lain udah besar juga kan kita tetap support untuk festival lain. Gitu. Iya. Nggak kayak gede-gede gitu misalnya enggak. Iya. Oh ya, mungkin ini terakhir nih ya sebelum kita mengakhiri BFC Talk yang seri sekarang, gue pengen tanya soal istilahnya kepikir nggak sih sama kalian untuk menaikkan mungkin ada kategori untuk film luar misalnya gitu ya, film internasional gitu, entah itu film pendek misalnya gitu. Nah kalau misalnya film dari luar Indonesia internasional, iya internasional gitu. Kebetulan sekali tahun kemarin tuh kita dapat submission dari Jerman. Itu tuh dua film dari luar tuh submit ke kita. Tapi sayang sekali nggak masuk ke nominasi. Jadi aku udah kepikiran bahwa kita di Indonesia aja udah banyak nih. Nah orang luar juga udah mungkin beberapa filmmaker luar juga udah ngedenger. Dan itu juga sangat mungkin menurut aku karena kita nggak ada batasan untuk kalian dari mana, film itu diproduksi di mana, itu menurut aku nggak ada batasan ke situ karena jadi ya siapa aja juga boleh, mau dari mana juga boleh. Tapi formatnya tetap film pendek ya sejauh ini ya? Ya formatnya untuk sekarang itu film pendek, mungkin untuk tahun selanjutnya bisa film panjang kali ya. Tapi ada kepikiran soal itu? Kalau aku masih menjabat mungkin masih kepikiran ke sana karena jangkauannya mungkin bisa lebih luas dan kita bisa berkenalan sama orang lain juga bisa lebih luas kalau ke film panjang. Oke. Menarik tuh kalau ada film panjang kan karena di Bandung kan yang film panjang cuma festival film Bandung ya. Iya betul. Oke. Kalau yang lain kan film pendek, Gunfest film pendek, kemudian festival film pelajar juga film pendek. Oke teman-teman mungkin itu saja. Terima kasih buat tapi sebelum kita tutup nih gue pengen minta ini dong mungkin closing statement lah dari lu soal apapun lah. Dan mungkin soal Beef lah kali ya. Apa harapan lo mungkin ke depan soal Beef? Mungkin teman-teman pengen denger juga nih. Untuk harapannya mungkin kita saling menguati aja satu sama lain, saling support satu sama lain karena di mana itu orang naik juga pasti di belakangnya ada support system. Itu mau dari orang tua, dari keluarga paling dekat atau dari teman, kita tetap menguatin di support system ini. Menurut aku itu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dong teman-teman. Oke. Mantap sekali, thank you banget Adam buat kehadirannya di sini di BFC Talk seri What's Next. Terima kasih. Dan sekali lagi gue mau ngingetin ke teman-teman semua yang nonton acara ini bahwa acara ini pada dasarnya adalah kegiatan kita ngobrol-ngobrol sama filmmakers di Kota Bandung dan di Jawa Barat khususnya. Pada dasarnya untuk promosi dan hari ini kita kedatangan dari Beef gitu ya. Dan untuk ini akan tayang juga setelahnya di YouTube-nya Ars TV ya. Jadi teman-teman yang nggak sempat nonton live ya, mungkin teman-teman nanti bisa nonton di Ars TV. Nah, untuk kapannya nanti kita announce di IG-nya Bandung Film Commission dan Ars University. Mungkin itu aja dan gua sekali lagi mau ngucapin terima kasih buat semua teman-teman yang di belakang ini dari Ars University, dari timnya Ars TV ini luar biasa nih. Kalau nggak ada kalian nggak akan sekeren ini nih acara BFC Talk. Terus juga buat Reds Depot tentunya ada kita disuguhi dengan venue yang keren nih di Jalan Dipati Ukur nomor 5 dan juga Red Co karena support system kita. Terima kasih. Dan mungkin itu saja, sampai bertemu lagi di BFC Talk seri yang lain. Bye-bye.